saya Mata Suherman. Saya ingin mengucapkan Happy Belated Women's International Day di bulan Maret yang spesial ini. Memang agak sedikit terlambat untuk memposting video ini karena kemarin sempat keluar kota dan juga sempat bebenah pindahan kantor. Jadi di video kali ini aku akan menjawab kiriman teman-teman semua yang sudah mempertanyakan bagaimana sih wanita di industri kreatif, terutama di dalam fotografi. Saya sudah cek di Instagram, WhatsApp maupun email, jadi saya akan jawab di video yang kali ini. Kalau aku ngelihat dari email dan juga pertanyaan yang dikirimkan oleh teman-teman sekalian, banyak sekali kecemasan yang aku rasa dari teman-teman para fotografer wanita. Nah, di sini memang tidak dapat dipungkiri bahwa kita seringkali ketemu dengan komunitas yang bisa dibilang mayoritas adalah laki-laki. Tapi aku percaya pria dan wanita diciptakan berbeda, punya ciri khasnya masing-masing, dan aku akan coba jawab satu persatu di sini. Buat teman-teman juga yang mungkin ada pertanyaan lain yang masih belum sempat aku jawab, teman-teman bisa langsung email ke matasuherman@gmail.com, nanti aku akan jawab di video-video saya berikutnya. Dan sebelum masuk ke dalam pembahasan, aku juga ingin menginformasikan buat teman-teman yang mungkin ingin memanggil saya untuk kebutuhan kampus, perusahaan, ataupun komunitas sebagai pembicara ataupun sebagai juri, bisa langsung kontak ke nomor di bawah ini. Dan juga buat teman-teman yang membutuhkan jasa fotografi, videografi, ataupun social media management, ini adalah creative agency dan juga production house yang saya naungi. Oke, aku akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke dalam Instagram. Yang pertama adalah dari Indah Lubis 21, alamat Instagramnya. Pertanyaannya adalah bagaimana cara memulai menjadi fotografer wanita dan diterima oleh lingkungan. Ini bukan hanya untuk wanita aja, tapi juga buat kamu siapapun, tidak berdasarkan gender yang kamu miliki. Jadi untuk mempersiapkan diri menjadi seorang fotografer itu sebenarnya ada beberapa stepnya, dan juga mungkin aku juga sudah pernah bahas di video saya sebelumnya, bagaimana menemukan genre kita sendiri, bagaimana kita tahu passion kita itu di mana. Karena fotografi itu punya banyak sekali genre ya. Kalau teman-teman tahu di sini mungkin ada food photography, fashion, portrait, otomotif, birding gitu ya, wildlife. Jadi di sini banyak sekali penjurusan-penjurusan atau spesialisasi dari setiap fotografi ini sendiri. Poin pertama, kamu mau wanita ataupun laki-laki, tentukan dulu passion kamu di mana. Jadi di sini misalnya teman-teman suka banget sama makanan, teman-teman suka masak, suka makan, suka traveling, dan juga suka mengabadikan foto-foto makanan misalnya. Nah, mungkin teman-teman dari situ bisa berangkat untuk mengeksplorasi lebih lanjut lagi mengenai food photography. Jadi teman-teman tahu dulu di sana karena itu akan jauh mempermudah bagaimana caranya kamu menekuni pada satu titik tertentu dulu. Kalaupun nanti misalnya kamu bosan dengan food photography kemudian ingin beralih menjadi seorang fotografer portrait, itu tidak masalah karena banyak juga fotografer yang berpindah dari satu genre ke genre yang lainnya dan itu tidak pernah dipermasalahkan. Nah, kalau teman-teman bertanya bagaimana dengan saya, genre saya itu sebenarnya apa sih? Walaupun saya berjalannya di ranah komersial, aku sendiri lebih suka sebenarnya di portrait fotografi. Walaupun mungkin kalau dulu teman-teman tahu saya sebagai landscaper, tapi pada saat saya masuk ke dalam profesi, saya lebih banyak menekuni di portrait fotografi. Dan di sini kenapa ranahnya yang saya suka adalah di komersial, bukan misalnya di wedding fotografi, walaupun dulu pernah juga sebagai family photographer gitu ya. Tapi ternyata buat aku sendiri setelah aku kulik, aku baru tahu kalau aku itu orang yang sangat bosanan dan gampang banget berubah-berubah. Jadi aku nggak suka yang semuanya bersifat konsisten. Misalnya, kayak dulu sempat jadi fotografer anak, jadi kayak motretinnya anak terus ya. Sampai satu titik aku mulai ngerasa jemu di titik itu. Sampai ketemu dengan commercial fotografi di sini. Commercial fotografi itu kita bekerja untuk sebuah brand, sebuah perusahaan tertentu. Masing-masing itu punya identitas yang berbeda-beda. Nah, di sana kita ditantang untuk bisa berubah dari satu brand ke brand lain. Di situ yang menurut aku ngerasa itu yang aku suka. Aku ngerasa tertantang ketika harus berubah dari satu photoshoot ke photoshoot lain. Dan aku ngerasa kayak ketika ketemu dengan brand A, karakter warnanya tuh harus pop art. Nah, brand B ternyata karakternya tuh harus lebih pastel gitu ya. Nah, itu akhirnya menjadi satu yang aku rasa ini kayaknya gue bisa berubah-berubah dari satu titik ke titik. Karena aku orang yang sangat bosan
dengan sesuatu yang terlalu monoton. Nah, aku ngerasa kalau commercial photography itu lebih cocok buat aku karena tidak konsisten membuat itu-itu aja. Jadi kalau kita bilang potret, hari ini bisa aja motret anak kecil untuk satu produk bayi. Next day-nya mungkin bisa ketemu dengan ibu-ibu gitu ya. Next day-nya bisa ketemu juga dengan bapak-bapak, seorang pengusaha misalnya. Jadi itu yang membuat aku lebih tertantang karena variannya itu jauh lebih banyak. Nah, sekarang kalau pertanyaannya bagaimana diterima oleh lingkungan? Sebenarnya yang harus dipertanyakan lingkungan yang kamu bahas ini adalah lingkungan yang mana? Karena biasanya kalau kita sudah menunjukkan prestasi, kita sudah menunjukkan profesionalisme kita, ini yang akan membuat mereka akan jauh lebih segan terhadap kita gitu. Jadi artinya di sini memang betul wanita kadang-kadang identik dengan lemah gitu ya, kayak oh apa-apa mungkin angkat-angkat barang atau apa harus dibantu atau apa. Jadi istilahnya kayak nyusahin nih gitu ya. Nah itu yang sebenarnya image itu pun harus dihilangkan oleh teman-teman sekalian karena aku percaya setiap wanita punya karakter yang berbeda-beda. Ada wanita yang bisa dibilang princess banget misalnya, jadi semuanya harus dilayani. Atau ada juga yang Wonder Woman banget nih gitu ya, yang apa-apa mereka bisa handle sendiri gitu. Nah di sini juga karakter sifat yang ingin disayang-sayang, ingin dilayani itu juga harus dihilangkan buat teman-teman sekalian para fotografer wanita. Karena kalau di sini teman-teman masih menye-menye gitu ya, teman-teman tidak menunjukkan bahwa kita adalah fotografer wanita yang berkualitas, yang bisa mengerjakan apapun, akhirnya teman-teman di sekitar kita ngerasa ribet lah sama dia. Nah itu yang harus teman-teman pikirkan. Jadi di sini harus kuat ya, harus teman-teman ketika berhadapan dengan dunia fotografi yang bisa dibilang dalam beberapa case-nya dituntut sebuah kekuatan fisik juga. Jadi teman-teman harus siap dengan kondisi-kondisi seperti itu. Artinya teman-teman harus fleksibel, tidak banyak mengeluh juga gitu ya. Dan di sini tidak apa-apa di awal-awal mungkin kita pernah mengalami seperti itu, tapi teman-teman harus take a notes. Kita walaupun wanita juga harus bisa menjadi solusi untuk siapapun di sekitar kita. Makanya daripada itu banyak hal yang harus kita tunjukkan dengan prestasi, dengan karakter kita gitu. Walaupun wanita, tapi kita juga punya beberapa kemampuan yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Dan harus diingat wanita itu bisa banget untuk multitasking. Ya, dan itu menjadi satu keuntungan buat kita sehingga kita bisa mengontrol, bisa mengecek segala macam itu jauh lebih detail biasanya dibandingkan dengan laki-laki. Jadi embrace that kalau teman-teman memiliki banyak sekali kelebihan gitu ya. Dan kalau teman-teman bilang, oh tapi kan perempuan beda nih, taste-nya agak lebih feminim. Nah itu yang tadi aku bilang, wanita itu memiliki karakter yang berbeda dengan laki-laki. Banyak produk-produk, banyak genre fotografi yang memang membutuhkan sentuhan wanita. Jadi di sini kalau teman-teman lihat food fotografi, kids fotografi, itu biasanya wanita banyak sekali mendominasi di genre-genre ini. Nah itu yang membuat mereka stand out di sana ya, karena memang membutuhkan unsur wanitanya, unsur feminismenya di sana. Dan kemudian pertanyaan berikutnya adalah kiriman dari alamat Instagramnya adalah Olensada. Ini ada pertanyaannya, Kak aku perempuan, aku baru memulai karir sebagai fotografer. Adakah saran buatku ini, Kak? Nah sebenarnya mirip jawaban yang tadi ya. Jadi buat teman-teman di sini sebenarnya pertanyaannya kebanyakan mirip-mirip gitu ya. Jadi memulai fotografi itu sesederhana kita harus tahu dulu apakah kita benar-benar ingin masuk ke dalam dunia fotografi. Artinya pertama, teknis fotografi itu bukanlah sesuatu yang cuma sekedar teori aja, tapi memang harus dipahami. Jadi banyak orang beranggapan bahwa oh beli kamera aja udah langsung otomatis jadi seorang fotografer kok, tenang aja. Nggak kayak gitu. Jadi banyak banget teori-teori fotografi yang teman-teman harus pelajari. Teman-teman yang pertama harus belajar apa itu triangle exposure, segitiga exposure. Aku sertain di sini di link-linknya. Dan kemudian juga teman-teman harus belajar juga apa itu teori komposisi, bagaimana juga mengenai white balance gitu ya. Jadi teman-teman banyak teori warna, teori-teori yang mungkin kesannya agak bosan gitu ya. Tapi teman-teman wajib banget untuk tahu karena ketika membuat sebuah karya banyak elemen yang tercantum di dalam sana, banyak elemen yang harus kamu masukkan ke dalam sebuah karya. Yang secara tidak langsung itu sebenarnya berasal dari teori-teori yang kamu pelajari sebelumnya.
ya. Dan di sini juga teman-teman harus belajar juga tentang editing gitu ya. Dan lebih daripada itu, teman-teman juga harus tahu teman-teman ini passionnya di mana, sukanya apa sih. Gimana caranya kita menentukan atau mengenali passion yang paling kita minati. Caranya gampang banget, buat teman-teman coba buat sebuah folder di komputer kamu ataupun di smartphone ya, di handphone. Apalagi di Instagram. Instagram tuh kan ada fasilitas untuk bikin saving folder masing-masing ya. Di sini teman-teman coba scrolling, coba lihat-lihat gambar visual, foto-foto karya siapapun itu gitu ya. Nah, teman-teman coba kumpulkan dan pisahkan foldernya. Misalnya di sini teman-teman sukanya food photography ditaruh di foldernya food. Nah, kemudian teman-teman taruh lagi, oh ya ini fashion, taruh deh di tempat fashion gitu ya. Dan juga mungkin landscape ya atau cityscape atau makro gitu. Semua taruh di folder yang berbeda-beda. Lalu kemudian teman-teman coba lakukan, misalkan ini tergantung, kalau teman-teman rajin banget mungkin 1 minggu aja teman-teman udah bisa penuh tuh folder-foldernya. Nah, dari situ teman-teman bisa lihat yang paling banyak teman-teman kumpulkan itu yang mana. Nah, ketika teman-teman sudah menemukan yang paling banyak isi foldernya, itulah yang paling kamu minati. Biasanya terdeteksinya seperti itu. Dan juga nanti bisa kamu pisahkan lagi. Dipisahkan lagi, misalkan, oh ketemunya ternyata aku sukanya fashion gitu ya. Nah, fashion kayak apa sih karakter yang kamu sukain, yang kamu aiming pengen deh bisa jadi kayak dia gitu ya. Nah, di sini teman-teman coba pisahin lagi foto-foto fashionnya, itu ada fashionnya yang seperti ini, gayanya yang lebih dark, ada suka lagi yang lebih clean, lebih putih, ada suka lagi yang stylenya agak Korea-Korea nih, warnanya lebih pastel-pastel gitu ya, atau lebih yang European yang warnanya warna-warna warna-warna musim gugur gitu ya. Nah, di sini karakter-karakter itu akan terbentuk setelah teman-teman memisahkan semua koleksi yang kamu punya. Kadang-kadang memang agak membingungkan gitu ya, tapi ini salah satu cara yang paling mudah untuk kamu mengenali selera kamu dan passion kamu yang paling mana. Apakah mungkin suatu hari akan berubah? Mungkin banget kalau misalkan tahu-tahu dicoba, lalu kamu ngerasa kayaknya enggak deh, suka tapi kayaknya aku belum bisa, atau kayak aku nggak sesuka itu ternyata misalnya. Itu nggak apa-apa, pindah ke genre lain, lakukan lagi yang sama seperti tadi. Nah, kemudian di sini juga teman-teman, kalau memang ingin menjalankan fotografi sebagai hobi, nggak apa-apa, jangan khawatir, teman-teman bisa melakukan karya sesuai dengan apapun yang kamu mau. Eksplorasi, semua bisa dilakukan. Tapi kalau di sini teman-teman ingin menjalankan fotografi sebagai profesi, ini banyak hal yang kamu harus notes juga. Jadi banyak banget ketika teman-teman yang berprofesi sebagai hobi lalu ingin convert menjadi seorang fotografer profesional, tapi banyak unsur-unsur yang dilupakan, itu akhirnya membahayakan industrinya itu sendiri. Di sini teman-teman harus belajar tentang marketing, harus mengerti tentang pricing, harus tahu juga mengenai market mappingnya, siapa sih kompetitor yang kamu ingin dealing gitu ya. Lalu kemudian ketika kamu do production, kamu juga harus lakukan budgeting. Banyak banget yang biasanya fotografer yang baru masuk ingin menjadikan fotografi sebagai profesi, akhirnya cuma tebak-tebakan angka aja. Jadi kayak, oh ya udah deh, 200.000 oke deh deal gitu ya. Tapi teman-teman tidak menghitung cost-cost yang dibutuhkan. Misalkan transportasinya seperti apa, alat-alat yang digunakan seperti apa, jam kerja kamu berapa lama, investasi kamera, komputer, software, dan sebagainya, itu kadang-kadang suka dilupakan. Jadi kalau teman-teman ingin masuk ke dalam ranahnya profesi, teman-teman harus mempelajari banyak hal, bukan hanya sekedar teknis fotografinya saja. Kemudian kalau teman-teman di sini bertanya kayak spesialisasi itu perlu nggak sih? Perlu banget. Nggak apa-apa kalau teman-teman di sini bisa dibilang ada beberapa fotografer yang palu gada gitu ya, yang kayak apapun kita cobain. Nggak apa-apa, mau belajar semua dicoba nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman ingin memfokuskan supaya kita menguasai lebih dalam lagi pada satu titik, itu kadang-kadang kita membutuhkan investasi yang bukan hanya sekedar kamera. Ya, ini harus dicatat karena kalau misalnya aku ambil beberapa contoh, mungkin teman-teman bisa membayangkan, misalkan aku seorang fotografer traveler ya, aku kemudian seorang landscaper gitu ya, seorang yang memotret alam. Ada beberapa investasi yang harus dilakukan, misalkan tripod, kita juga harus invest filter ya.
Itu banyak sekali investasi-investasi di luar kamera yang harus kamu lakukan supaya bisa foto ini tercapai dengan sempurna. Sama halnya kalau teman-teman juga di sini misalkan pengen jadi newborn photographer. Artinya newborn photographer teman-teman juga harus membeli properti-properti pendukung si newborn-nya ini. Nah, itu juga artinya ada investasi lain yang harus dilakukan. Kalau teman-teman ingin semuanya sekaligus gambreng dibeli, nah investasinya seberapa banyak? Nah, di sini juga teman-teman harus tahu bahwa manusia itu ada limitasi, biasanya menguasai 2-3 genre bersamaan. Jadi kalau teman-teman mungkin usia karirnya sudah jauh lebih panjang, mungkin itu bisa aja menguasai banyak dari ujung ke ujung, kayak setiap tahun berubah-berubah itu juga nggak apa-apa. Tapi di sini ketika kalian ingin menjadi seorang yang menjadi profesi, memang harus ada satu yang benar-benar terhighlight sehingga orang mengenal kamu itu sebagai fotografer apa. Oh, pakai dia aja deh, dia foto produknya bagus, ya. Atau oh pakai dia aja deh karena food fotografinya dia juga jago styling. Nah itu yang harus dipikirkan. Jadi banyak hal yang bukan fotografi itu bukan hanya sekedar pencet shutter aja, tapi kita harus mempersiapkan banyak hal pendukung-pendukung untuk menciptakan sebuah karya. Nah di sini ada pertanyaan berikutnya dari Ayu Wida Okaoki. Ya, di sini pertanyaannya, genre fotografi apa yang paling cocok untuk fotografer perempuan? Nah, di sini menurut aku tidak pernah ada yang mendefinisikan bahwa genre ini lebih cocok untuk pria ataupun untuk wanita gitu ya. Karena wanita itu juga punya karakter yang berbeda-beda. Ada juga yang misalnya otomotif misalkan itu kan sangat dominan banget dianggapnya adalah fotografernya selalu pria gitu ya. Tapi kalau ada seorang wanita yang memang suka banget dengan otomotif dan dia memang setangguh itu di lapangan, itu juga boleh aja. Jadi tidak pernah ada yang didefinisikan bahwa genre ini hanya untuk seorang laki-laki. Nah, apa sih keuntungan seorang wanita yang muncul di dalam komunitas yang mungkin mayoritasnya adalah laki-laki? Ya, teman-teman tahu kan kalau misalkan tiba-tiba muncul stand out satu orang wanita keluar dari satu kerumunan laki-laki, itu akan sangat mudah untuk dideteksi, ya. Itu sama kayak bisa dibilang point of interest kalau di komposisi gitu ya. Jadi ketika ngelihat satu orang berbeda, semua orang pasti akan ngelirik gitu kayak oh ini beda nih, tahu-tahu ada satu perempuan gitu. Dan itu tidak apa-apa. Ketika kamu menjadi minoritas, kamu memiliki keuntungan untuk lebih gampang dinotifikasi oleh orang-orang di sekitar kita, ya. Jadi kalau teman-teman kerumunannya cowok, nah cowok-cowok ini kadang-kadang kita juga nggak hafal, yang mana ya, kan banyak gitu. Tapi kalau kamu seorang wanita yang stand out muncul sendiri, otomatis kamu lebih gampang untuk dikenali. Di sini menurut aku gunakan kesempatan itu untuk dikenali dengan lebih baik. Artinya ketika kamu tahu sebagai minoritas muncul di satu buah tempat, persiapkan diri kamu lebih daripada orang-orang lainnya. Sehingga ketika mereka mengenali kamu, menotifikasi bahwa ada ini nih. Tapi dinotifikasinya sebagai sesuatu yang baik gitu ya. Bukan yang kayak dikenal tapi iya tuh ada satu cewek tapi ribet lagi rese gitu. Nah jangan yang kayak gitu. Jadi kita harus memang mempersiapkan diri kita lebih baik lagi dibandingkan orang-orang di sekitar kita kayak gitu. Jadi kalau genre fotografi, aku tidak bisa mendefinisikan yang mana yang cocok untuk perempuan. Tapi ini mungkin sebagai informasi teman-teman sekalian, saat ini mungkin banyak banget genre fotografi yang didominasi oleh wanita. Salah satunya adalah newborn photography, ya. Kids photography itu banyak banget perempuan, karena biasanya handling bayi, ibu-ibu, feel keibuannya itu agak sedikit berbeda. Tapi ini tidak berarti kamu harus menjadi seorang fotografer bayi. Kemudian yang kedua, food photography itu lumayan banyak fotografer wanita yang suka masak. Lalu kemudian mereka masak, oh ya jadi punya model di rumah nih, ada objek untuk belajar latihan foto gitu ya. Nah itu banyak wanita. Fashion photography juga bisa dibilang lumayan equal antara perempuan dan juga laki-laki. Itu biasanya banyak juga fotografer wanita yang muncul di fashion. Dan mungkin menurut aku yang lainnya bisa dibilang memang masih banyak muncul laki-lakinya gitu. Dan rata-rata masih ada beberapa, kayak aku ngeliat ada beberapa komunitas muncul misalkan
10 orang gitu ya, mungkin 3 wanita, 7-nya laki-laki, atau 4 wanita, 6-nya laki-laki. Walaupun jumlahnya bisa dibilang masih dominan laki-laki, tapi sudah lebih banyak dibandingkan sebelum-sebelumnya, dibanding waktu aku pertama kali masih belajar fotografi. Jadi menurut aku itu yang buat aku bisa kasih kamu highlightnya. Food photography, kids photography, fashion itu biasanya banyak wanita di sekitar sana. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin tahu kira-kira kayaknya genre fotografi ini banyak kok perempuannya, teman-teman bisa tulisin di kolom komentar di bawah. Barangkali ada yang belum aku ketahui. Nah, ini juga masih pertanyaannya dari Ayu. Ini juga salah satu hal yang penting buat teman-teman yang mungkin sudah berkeluarga, teman-teman wanita yang sudah berkeluarga. Di sini ada satu tips membagi waktu antara job memotret dengan quality time setelah kita berkeluarga. Ya, berkeluarga itu memang sesuatu hal yang sedikit menantang untuk para teman-teman wanita, karena kita tahu kewajiban kita wanita pastinya mengurus rumah, mengurus anak-anak supaya bisa memiliki karakter yang baik, edukasi yang baik gitu ya. Nah, di sini memang walaupun ya bapak juga terlibat di dalamnya, tapi memang mayoritas wanita harus bertanggung jawab di sana. Ini memang menjadi satu part yang bisa dibilang sangat menantang, karena aku pernah juga ketemu satu komunitas wanita yang isinya ibu-ibu semua gitu ya. Kita bercerita tentang hal yang sama, mengenai bagaimana seorang wanita dealing dengan hobi, dealing dengan profesi, dan juga dengan tanggung jawabnya di rumah. Memang ini butuh kerjasama yang sangat kuat antara kamu dan juga suami ya. Di sini butuh banget suami-suami yang mengerti tentang bagaimana seorang wanita itu ingin berkarya. Awal aku mulai kembali menekuni fotografi itu juga memang suami ada berasa kayak apa sih ini gitu, foto-foto abstrak gitu, sedangkan suamiku tuh orang eksak, kita bener-bener yin and yang banget. Dan di sini kita butuh bekerja sama banget untuk saling mengerti bahwa seorang wanita itu juga membutuhkan sebuah passion, sebuah kegiatan di mana dia bisa menghasilkan sebuah karya walaupun hanya di rumah gitu ya. Jadi di sini teman-teman sekalian, mungkin teman-teman pria juga di sini yang mungkin menonton, mungkin kalau istrinya punya satu passion, punya hobi tertentu, disupport gitu, karena buat mereka juga, mereka mungkin butuh pelampiasan, mereka mungkin punya ide-ide liar di kepala yang ingin dituangkan dalam sebuah output, apakah itu lukisan, apakah itu foto, atau apakah itu kerajinan-kerajinan tertentu gitu ya. Jadi menurut aku fotografi itu menjadi sangat menarik karena di sisi ini tidak hanya sebagai profesi yang full time, tapi juga bisa juga menjadi hobi yang menghasilkan. Jadi di sini menurut aku siapapun itu bisa menghasilkan sebuah karya gitu ya. Dan kalau ditanya bagaimana membagi waktunya, membagi waktu itu memang tricky banget ya. Jadi buat teman-teman, kalau buat aku pribadi, biasanya aku memilah dari 7 hari itu biasanya ada 3 atau 4 hari itu untuk anak-anak. Dan juga biasanya, misalnya nih, kalau dalam 1 minggu aku benar-benar ketemu pekerjaan yang sangat pack banget, karena kadang-kadang ada sebuah photoshoot atau syutingan iklan atau apa, itu kadang-kadang nge-consume waktu aku itu misalkan 1 minggu full. Jadi misalkan aku 1 minggu full, pulangnya malam terus ya. Di minggu berikutnya biasanya aku bales tuh, aku punya utang. Aku punya utang sama anak-anak kayak, ya udah 1 minggu ini aku full, 1 minggu ke depan aku di rumah. Gitu ya. Atau kalau memang jadwalnya masih tidak terlalu ketat, biasanya aku spend setengah-setengah. Jadi misalkan 3 hari di kantor, 4 hari di rumah. Yang pasti harus ada waktu yang seimbang. Yang seimbang antara kantor dan juga rumah. Jadi kalau aku biasanya anak-anak itu selalu sekolah sampai siang, kira-kira sampai jam 2, jam 3 gitu ya. Nah, aku sebisa mungkin sebenarnya pulang di sekitar jam 5, jam 6. Itu selalu yang aku usahakan. Tapi kadang-kadang tidak menutup kemungkinan dengan traffic Jakarta yang setengah mati, itu biasanya aku baru bisa nyampe rumah jam 7-an, jam 8 gitu ya. Dan anak-anak tuh biasa selalu komplain. Jadi kalau sampai kejadian pulangnya kemalaman, next day-nya tuh aku biasanya WFH. Ya, zaman sekarang untungnya itu masih bisa sangat ditoleransi untuk kondisi WFH itu sendiri. Jadi buat teman-teman di sini, saran dari aku adalah coba berkoordinasi dengan partnernya ya, lalu kemudian juga beli pengertian kepada anak-anak kita bahwa
ada sesuatu yang ingin kita buat sebuah karya. Artinya kalau teman-teman juga punya anak perempuan, mudah-mudahan juga bisa menginspirasi mereka suatu hari juga mereka punya penghasilan sendiri walaupun mungkin waktunya juga tidak banyak gitu ya. Dan di sini teman-teman juga bisa mengatur atau memanfaatkan teknologi-teknologi yang ada. Misalkan WFH gitu ya, teman-teman bisa meeting by Zoom. Bisa juga teman-teman di sini mungkin melakukan meeting yang dekat-dekat dengan lokasi rumah gitu. Jadi mengatur waktu seperti itu sih yang menurut aku memang sangat menantang buat kita para wanita ya. Jadi semua bisa dilalui, memang hanya membutuhkan butuh waktu untuk menyesuaikan dan juga butuh pengertian dari berbagai pihak. Nah ini ada satu pertanyaan dari Femi ya, mungkin tulisannya PEMMV. Jadi gimana cara membuat karya yang nggak male gaze sementara lingkungannya masih seperti itu? Di sini menurut aku semua orang punya style ya, stylenya masing-masing. Kalau aku kebetulan karena aku bekerja untuk kebutuhan sebuah brand, biasanya kita jarang tuh berhadapan dengan kayak oh ini harus laki-laki banget atau ini harus perempuan banget. Biasanya tergantung si brandnya itu sendiri. Kalau memang target marketnya itu laki-laki, ya otomatis kita buat stylenya itu seperti itu ya. Dan juga kalau misalkan karyanya itu untuk produk wanita, produk anak-anak pasti jauh lebih feminim. Jadi di sini kalau aku lihat dari pertanyaan Femi, bagaimana membuat karya yang nggak male gaze? Apa ya? Aku nggak tahu sih yang dimaksud male gaze-nya ini apa gitu. Apakah yang harus seksi atau apa gitu ya? Aku kurang paham di sana. Karena aku nggak pernah menghadapi kondisi yang dituntut untuk laki banget atau gimana. Biasanya fotografer itu dilihat dari portfolio yang kita buat gitu ya. Jadi menurut aku just being yourself, being authentic itu yang paling penting ya. Karena sebuah karya itu untuk bisa otentik itu tidak mudah. Kalau kamu cuma ngikutin karya-karya orang aja ya jadinya ya gitu-gitu aja. Jadi apakah itu male gaze atau female gaze atau apapun itu, menurut aku kalau nggak ada wow factornya atau orang bilang juga kayak mesti ada sparknya. Nah itu yang menurut aku itu yang justru harus dicari. Jangan dikhawatirin mengenai opini yang menurut aku juga mungkin opininya salah ya menurut aku. Yang harus dicari adalah bagaimana karya kamu itu memiliki wow factor di mana kalau kamu ngelihat kayak wah bisa kayak gini ya ini karya. Nah itu yang harus dipikirkan di sana. Orang mau yang kayak gini tapi dia juga nggak membayar kamu untuk melakukan itu. Karena kalau buat aku, kalau dia nggak punya kepentingan untuk aku, jadi buat apa aku pikirin dia? Istilahnya jadi kayak kalau aku kerjain ini untuk sebuah brand, aku akan berusaha sedemikian beratnya untuk mencapai apa yang dia inginkan. Karena memang dia membayar aku dan itu adalah tanggung jawab aku untuk mendeliver output yang dia mau. Tapi kalau di sini temen kamu nih yang sotoy-sotoyan aja kayak ini kurang ini gitu. Kemudian kamu dikritik yang mungkin nggak make sense buat kamu. Menurut aku kayak just ignore. Karena apakah kamu punya satu buah kepentingan yang harus memuaskan permintaan dia atau enggak? Kalau nggak ada, ya just ignore. Itu mungkin hanya satu opini pribadi saja. Tapi kalau misalkan kamu sudah mengirimkan karya segitu banyak, lalu kemudian banyak orang yang berkomentar dengan hal yang sama, itu mungkin bisa kamu pertimbangkan untuk kamu punya self-correction gitu ya. Mungkin, oh ya benar juga nih, kayaknya warnanya terlalu saturated nih. Atau, oh ya benar juga nih, kayaknya yang kayak gini modelnya kurang asik nih posenya gitu ya. Itu yang menurut aku harus bisa memilah juga opini-opini yang beredar di sekitar kita ya. Wow factor itu satu hal yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, tapi kamu bisa ngerasain ketika kamu melihat sebuah visual. Ketika kamu melihat sebuah foto, kamu bisa menikmati the whole detail yang ada di sana dan cerita yang mereka ingin sampaikan. Itu jauh lebih penting ketimbang memikirkan sesuatu yang menurut aku nggak ada definisi atau nggak ada kepentingannya buat kamu. Kalau karya kamu looks-nya memang feminim ya nggak apa-apa, itu memang that's your style. We are a female, wanita itu punya sense of feminismenya yang berbeda dengan laki-laki dan ya laki-laki ya pasti should be masculine gitu ya, dan kita wanita memang
feel-nya secara kodratnya memang menjadi wanita dan feminim. Jadi biasanya karyanya itu akan kelihatan. Apakah mungkin seorang wanita menghasilkan karya yang sedikit maskulin? Itu pun sangat possible. Dan apakah kebalikannya bisa terjadi? Itu juga sangat possible. Tapi secara karakter kamu sendiri, itu sudah ditakdirkan seperti itu. Kamu memiliki sense of feminismenya yang berbeda. Jadi, jangan terlalu khawatir apakah kamu wanita atau laki-laki, karena aku percaya banget kita masing-masing memiliki uniqueness-nya. Kita memiliki sesuatu yang sangat berbeda. Walaupun aku bercerita segala macam, belum tentu kamu bisa membuat karya apa yang aku lakukan. The same thing, aku juga belum bisa membuat karya apa yang kamu lakukan. Jadi jangan terlalu berkecil hati atau ngerasa kayak enggak nih, kayaknya gue salah. Enggak, itu nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Tinggal kamu yakin bahwa ini adalah sebuah karya yang merupakan sebuah proses pembelajaran kamu menuju apa yang kamu inginkan. Jadi buat teman-teman di sini, teman-teman fotografer wanita, semangat. Mudah-mudahan apa yang aku jelaskan di sini bisa menjawab keresahan-keresahan teman-teman dan juga bisa semakin percaya diri pada saat berhadapan dengan lingkungan yang mungkin mayoritas adalah laki-laki. Dan buat teman-teman di sini yang punya pengalaman menyenangkan ataupun tidak menyenangkan menjadi seorang wanita di dalam komunitas fotografi, teman-teman juga bisa tuliskan di kolom komentar, kita bisa sharing, kita bisa sama-sama saling memotivasi. So, buat teman-teman sekalian, thank you for watching. Kalau teman-teman masih ada pertanyaan, silahkan email ke martasuherman@gmail.com. So, thank you.